Di sebuah kota yang selalu tampak sibuk, hiduplah seorang lelaki muda bernama Zaid. Dia bukan orang yang malas. Zaid selalu bangun pagi-pagi sekali, bekerja keras sepanjang hari, dan baru pulang saat larut malam. Tangannya kasar karena pekerjaan, bajunya lusuh oleh keringat. Tapi yang paling lelah sebenarnya bukanlah tubuhnya, melainkan pikirannya. Setiap hari ada satu beban berat yang tidak terlihat tapi selalu ia pikul. Ketakutan akan kemiskinan. Rasa takutnya bukan karena hari ini tidak makan, bukan itu. Zaid takut karena terus memikirkan hari esok. Bagaimana jika ia sakit? Bagaimana jika tiba-tiba ia kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika harga-harga kebutuhan pokok mendadak naik? Bagaimana jika dunia tidak lagi ramah padanya? Ketakutan itu menempel erat di dadanya, seperti bayangan yang tak pernah mau pergi, bahkan di tengah keramaian. Malam hari adalah waktu yang paling berat bagi Zaid. Saat kota mulai sunyi dan suara langkah kaki berhenti, pikirannya justru menjadi sangat ribut. Ia akan menghitung uang di sakunya berulang kali, bukan untuk menikmati jumlahnya, tetapi untuk memastikan bahwa ia masih bisa bertahan hidup satu hari lagi. Zaid tidur dengan rasa cemas, bangun dengan rasa cemas, dan bekerja pun dengan rasa cemas yang sama. Hidupnya seperti dikayar-kayar oleh sesuatu yang tidak nyata. Suatu malam, setelah selesai salat Isya, ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia memilih untuk duduk sejenak di masjid yang sudah mulai sepi. Lampu-lampu kecil yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya temaram. Bau karpet yang sedikit lembab bercampur dengan aroma kayu tua dari tiang-tiang masjid. Di sana, di salah satu sudut masjid yang sunyi, Zaid menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. "Ya Allah, aku takut," bisiknya dalam hati. Suaranya tercekat. "Aku takut miskin. Aku takut tidak punya cukup. Aku takut hidup ini tidak adil." Tanpa ia sadari, seorang lelaki tua mendekatinya. Langkahnya pelan, punggungnya sedikit bungkuk. Lelaki tua itu kemudian duduk di samping Zaid tanpa bertanya apa-apa. Ia hanya diam, menemani Zaid dalam kesunyian. Lama sekali mereka berdua terdiam. Zaid dengan tangisnya, dan lelaki tua itu dengan ketenangannya. Lalu, lelaki tua itu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Anak muda, apa yang sedang kamu takutkan?" Zaid menjawab dengan jujur. Suaranya masih serak. "Aku takut miskin, Pak Tua." Orang tua itu tersenyum tipis, lalu bertanya lagi, "Siapa yang memberimu makan hari ini?" "Allah," jawab Zaid. "Siapa yang memberimu kekuatan pada kakimu untuk berjalan dan bekerja?" "Allah." "Dan siapa yang menggerakkan hati orang lain untuk memberimu pekerjaan?" "Allah," jawab Zaid lagi, mulai merenungkan arah pertanyaan itu. Kemudian, lelaki tua itu mengucapkan sebuah kalimat yang seolah mengguncang seluruh isi dada Zaid. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kamu takut miskin? Sedangkan kamu adalah hamba dari Yang Maha Kaya." Kalimat itu tidak diucapkan dengan suara keras, tapi di dalam hati Zaid, kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar di siang hari. Ia terdiam, benar-benar terdiam. Zaid pulang malam itu dengan membawa satu kalimat sederhana namun penuh makna, dan 1000 pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya. Sesampainya di kamarnya yang sempit, ia duduk di lantai dan menggulang-guling kalimat itu berkali-kali. "Kaifa oka fu minal fakir waan abdu al-ghani." Bagaimana aku bisa takut miskin, sedangkan aku adalah hamba dari Yang Maha Kaya? Saat itulah Zaid menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Selama ini, ia memang percaya kepada Allah. Ia salat, ia berdoa,
Tapi ia tidak pernah sepenuhnya bersandar kepada Allah. Imannya bercampur dengan rasa takut. Doanya bercampur dengan kepanikan. Kepercayaannya masih menyisakan ruang bagi perasaan bahwa ia sendirian dalam menghadapi kerasnya hidup. Sejak malam itu, hidup Zaid tidak langsung berubah menjadi kaya, tidak juga langsung menjadi lapang. Secara materi, hidupnya masih sama, tapi ada satu hal yang berubah total, cara ia memandang dan berdiri di dunia ini. Ia tetap bekerja keras, tapi tidak lagi dengan perasaan terdesak dan terancam. Ia tetap mencari uang, tapi tidak lagi dengan perasaan hina atau rendah diri. Ia tetap merasa lelah di penghujung hari, tapi tidak lagi merasa hidupnya kosong dan tanpa makna. Zaid mulai melihat rezeki dengan mata yang berbeda. Dulu, ia selalu berpikir, rezeki itu sama dengan uang. Tapi sekarang, ia mengerti bahwa rezeki adalah apapun yang membuat hidupnya tetap berjalan. Kesehatan itu rezeki. Waktu luang itu rezeki. Kesempatan untuk belajar hal baru itu rezeki. Dikelilingi orang-orang, baik itu rezeki, dan bahkan kesabaran yang ia miliki untuk menghadapi kesulitan pun adalah sebuah rezeki. Ia menyadari bahwa selama ini ia merasa miskin bukan karena kekurangan uang, tetapi karena hatinya selalu merasa kekurangan. Hatinya yang miskin, bukan dompetnya. Suatu hari, Zaid bekerja di sebuah toko milik seorang pedagang tua. Upahnya tidak seberapa, tapi ia bekerja dengan penuh kejujuran. Saat ada pelanggan yang membayar lebih, ia mengembalikan kelebihannya. Ia tidak pernah menipu timbangan. Ia tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya yang berat. Pedagang tua itu memperhatikan sikap Zaid dan bertanya, "Kenapa kamu tidak curang saja sesekali? Tidak ada yang melihat kan?" Zaid tersenyum dan menjawab dengan pelan, "Karena saya bukan hamba uang. Saya hamba Allah." Pedagang itu terdiam. Jawaban sederhana itu membuatnya merenung. Beberapa bulan kemudian, Zaid dipercaya untuk mengelola seluruh toko itu, bukan karena ia pintar bicara atau pandai bernegosiasi, tapi karena jiwanya bisa dipercaya. Zaid tidak merasa ini karena kehebatannya. Ia merasa ini adalah cara Allah membuka pintu rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Namun, hidup tidak selalu menanjak. Ada hari-hari di mana tokonya sepi pembeli. Ada hari-hari di mana uangnya habis tak bersisa. Ada juga hari-hari di mana ia jatuh sakit, tetapi bedanya sekarang adalah ia tidak lagi panik. Ia tidak lagi cemas berlebihan. Ketika tokonya sepi, ia berkata dalam hati, "Kalau hari ini sempit, berarti Allah sedang mengajarkanku untuk merasa cukup." Ketika tokonya ramai, ia berkata, "Kalau hari ini lapang, berarti Allah sedang mengajarkanku untuk bersyukur." Ia mulai memahami bahwa ketakutan pada kemiskinan sebenarnya adalah ketakutan pada kehilangan kendali. Manusia takut miskin karena kita ingin mengontrol masa depan kita sendiri. Padahal masa depan bukanlah milik kita, masa depan ada di tangan Tuhan. Yang membuat manusia tenang bukanlah banyaknya uang di tabungan, tetapi kuatnya sandaran kita kepadanya. Lihatlah burung-burung di langit. Mereka tidak punya rekening bank, tidak punya tabungan, tapi mereka punya Tuhan. Setiap pagi, burung keluar dari sarangnya dengan perut kosong, dan sore harinya mereka pulang dengan perut kenyang. Zaid akhirnya benar-benar mengerti kalau Allah bisa memberi makan seekor burung, memberi rezeki pada semut kecil di dalam tanah, menghidupi ikan di lautan yang luas, mengatur awan dan hujan. Mengapa ia harus takut Allah akan lupa padanya, seorang hamba yang selalu berusaha taat? Ia sadar bahwa kemiskinan sejati bukanlah kekurangan harta, tetapi kekurangan iman, dan kekayaan sejati bukanlah banyaknya uang, tetapi kuatnya keyakinan bahwa Allah
tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Zaid, bagaimana kamu bisa begitu tenang menjalani hidup? Padahal hidup ini tidak mudah." Zaid tersenyum dengan tulus dan berkata, "Dulu, aku sangat takut miskin karena aku merasa hidup ini ada di tanganku sendiri. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi karena aku tahu hidup ini sepenuhnya ada di tangan Allah." Lalu, ia menunduk dan mengucapkan kalimat itu lagi dengan suara yang sangat pelan, seolah berbisik pada dirinya sendiri. "Kaifa oce fuminal fakir waan Abdu al-Ghani, bagaimana aku bisa takut miskin, sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya?" Kalimat itu bukan lagi sekadar jempe-jempi atau slogan kosong baginya. Kalimat itu telah menjadi sikap hidup, sebuah sikap yang meyakini bahwa rezeki bukan hanya hasil dari kecerdikan kita semata, masa depan bukan hasil dari kekuatan kita sendiri, dan hidup ini bukanlah sebuah perlombaan untuk menumpuk harta, tetapi sebuah perjalanan untuk kembali kepada Allah dan siapapun yang berjalan menuju yang maha kaya. Tidak pantas untuk hidup dalam ketakutan, karena manusia dan dunia bisa saja menutup semua pintu untuk kita. Tetapi Allah selalu punya cara untuk membuka pintu dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.